Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih ketemu hari yang baru. Kita masih sehat. Kita masih sehat raganya, sehat jiwanya. Kita masih diberikan Islam dan iman di dalam dada kita, dan kita masih diberikan hidayah dan taufik oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah yang merupakan salah satu di antara perintah Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak Nabi yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana biasa tiap ba'da subuh kita lanjutkan pelajaran kita. Ramadan kita sudah menyelesaikan hadis arba'in. Sekarang kita akan lanjut dengan kitab Syama'ilnya Imam At-Tirmizi yang berisi tentang kumpulan hadis yang berbicara seputar budi pekerti, perilaku, kebiasaan Rasulullah sehari-hari. Tujuannya apa? Supaya kita tahu apa yang Rasulullah lakukan dalam kesehariannya, kemudian kita coba untuk mencontoh dan meneladani. Semata karena pengen nyontoh itu aja, bukan karena ngarep yang lain-lain. Pengen nyamain diri kita ya, dalam hal perbuatan, dalam hal kebiasaan sama orang yang paling kita cintai, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mudah-mudahan kalau makin sama yang dikerjain, maka kita pun akan dikasih sama Allah tempatnya di surga nanti. Amin ya Allah. Kita sampai di bab ke-30 tentang 31 tentang cara minum Rasulullah. Sudah 3 hadis Abi bacakan kemarin. Kita masuk hadis yang keempat, yaitu hadis yang ke nomor 200. An-Nazzal bin Sabrah radhiyallahu an. Nazzal bin Sabrah ini adalah salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Beliau bercerita, Ali karamallahu wajhah diberi orang segayung air. Ali radhiyallahu an dikasih sama orang air segayung. Tatkala itu Ali sedang berada di Rahbah. Rahbah itu salah satu tempat di Kufah. Kufah itu ada di Irak. Irak itu ada di Timur Tengah, di atasnya Arab. Jadi ini Arab, Saudi, di atas sebelah kirinya itu Syria, nah sebelah kanannya itu Irak. Kemudian Ali mengambil air itu dengan sedokan tangan. Sedokan tangan. Gini. Ya. Airnya digayung, kemudian tangannya masuk di sendok gitu airnya pakai tangan. Lalu ia mencuci kedua tangannya dan berkumur-kumur. Seret. Seret. Nah. Ya. Ia masukkan air ke hidungnya. Kemudian dimasukin ke hidungnya. Namanya apa? Istinsak. Ya. Kemudian ia sapu mukanya. Dan membasuh kedua tangannya sampai hasta. Ya, sampai hasta. Lalu mengusap kepalanya. Berarti dia wudhu ya. Ali. Setelah itu ya,
ia minum dari air itu. Jadi dia minum dari air yang digayung itu. Sedangkan ia masih dalam keadaan berdiri. Kemudian ia berkata, demikianlah cara berwudu atau membersihkan diri bagi orang yang tidak berhadas. Demikianlah aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbuat. Hadis ini tentang wudu, tapi ada pelajaran tentang cara minum. Sebenarnya ini pengen tadi tuh ya, ngasih tahu bahwa nggak haram dan nggak dosa lo minum sambil berdiri, karena banyak ketika itu yang menganggap dosa, nggak boleh, haram. Seperti itu. Boleh. Dan yang namanya boleh itu pasti dia keluar dari yang haram. Jadi pada dasarnya ketika kita melakukan sesuatu yang boleh, kita meninggalkan yang haram, yang boleh. Hadis ke-201, Anas bin Malik radhiyallahu an mengabarkan, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fil ina'i salasan idza syariba wa yaqulu huwa amra'u wa arawa wa arwa. Kana yatanaffasu fil ina'i salasan idza syariba wa yaqulu huwa amra'u wa arwa. Sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menarik nafas 3 kali pada bejana bila beliau minum. Narik nafas 3 kali pada bejana ketika beliau minum. Beliau bersabda, cara seperti ini lebih menyenangkan dan menimbulkan kepuasan. Tahu nggak maksudnya? 3 kali menghirup, ya, narik nafas ketika minum. Khalifah Bang Syamil, tahu nggak? Artinya Rasulullah minum nih, ya, minum pakai wadah, pakai gelas misalnya. Artinya apa? Bahwa tidak baik minum tanpa bernafas. Langsung glok sampai habis. Sekali minum itu nggak boleh. Rasulullah 3 kali. Apa nih? Rasulullah 3 kali. Jadi artinya apa? Minum nggak boleh sekaligus sekali tonggak 1 gelas langsung habis. Minum berhenti, minum lagi, minum lagi. Iya nggak apa-apa. Yang intinya nak, jangan sekali glok-glok sampai habis, nggak boleh. Ya, nggak baik, nggak sehat. Ya, itu nggak baik. Buat apa? 1 buat tenggorokan, yang kedua buat ginjalnya juga nggak baik. Ya. Hadis yang ke-202. Nah, jadi cara minum Rasulullah begitu nak, ya, sedikit-sedikit, nggak sekaligus. Hadis ke-202, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza syariba tanaffasa marratain. Sesungguhnya bila Nabi sallallahu alaihi wasallam minum, beliau bernafas 2 kali atau 2 kali sedotan. Nah, artinya apa? Nggak pernah sekali minum, intinya begitu nah. Jadi ada kalanya 2 kali, ada kalanya 3 kali, tergantung berapa banyak pengen minumnya, tergantung seberapa haus. Tapi intinya nggak pernah sekaligus 1 kali minum langsung habis 1 gelas. Habis selesai nih ya, tinggal selembar lagi. Hadis ke-203, Kabsyah radhiyallahu an bercerita, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa syariba min fi qirbatin mu'allaqatin qa'iman fa qumtu ila fiha faqata'tuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahku. Kemudian beliau minum dari mulut kirbah.
yang tergantung sambil berdiri. Kemudian aku menghampiri mulut kirbah itu, kemudian aku memotongnya. Kirbah apa? Nah, kirbah itu baru yang kayak film Ertugrul, tempat minum yang terbuat dari kulit tuh yang dibawa-bawa. Nah, itu namanya kirbah. Ya. Dia ada gantungannya tuh, biasa digantung sini atau kalau di rumah digantung. Ya, itu namanya kirbah. Dia terbuat dari kulit. Ya. Hadis yang ke-204, Sumamah bin Abdullah radhiyallahu an bercerita, Anas bin Malik radhiyallahu an menarik nafas pada bejana tempat minum sebanyak 3 kali. Anas memperkirakan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bernafas pada bejana sebanyak 3 kali. Hadis ke-205, Anas bin Malik radhiyallahu an bercerita, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah Ummu Sulaim, yaitu Ummu Anas bin Malik, ibunya Anas bin Malik. Ummu Sulaim itu ibunya Anas bin Malik. Didapatinya ada kirbah yang tergantung. Seterusnya beliau minum dari mulut kirbah itu sambil berdiri. Maka berdirilah Ummu Sulaim menuju kirbah itu, kemudian memutuskan talinya agar dapat diminum sambil duduk. Nah, tuh. Ya. Jadi ada saatnya Rasulullah minumnya sambil berdiri, ada saatnya Rasulullah minumnya sambil duduk. Dan hadis yang terakhir, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an berkata, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yashrabu qa'iman." Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam minum sambil berdiri. Ya. Jadi hadis ini cara minum Rasulullah untuk menunjukkan bahwa minum itu boleh sambil berdiri, boleh sambil duduk. Ya. Walaupun para ulama mengatakan kalau bisa duduk itu lebih baik. Tapi berdiri nggak dilarang. Ya, seperti itu. Dan Rasulullah kalau minum nggak sekali tenggak habis, tapi minumnya pelan-pelan. 3 kali napas atau 3 kali teguk. Seperti itu. Itu cara minum yang baik. Pasti ada manfaatnya, ada kebaikannya, baik untuk kesehatan kita atau untuk yang lain. Itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Kita sudah selesaikan bab ke-31 ya, tentang cara minum Rasulullah. Besok kita lanjutkan bab 32 tentang minyak wanginya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita makin kenal Rasulullah, makin tahu gimana Rasulullah sehari-hari, dan kemudian kita mencoba untuk meneladaninya. Dan mudah-mudahan kita makin cinta sama Rasulullah, dan akhirnya Rasulullah pun mencintai kita dan akhirnya memberikan syafaatnya untuk kita di akhirat nanti. Amin ya Allah rabbal alamin. Kita tutup dengan sama-sama mengucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.